Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ramadhani dari kelas TBI 3 semester 5. Nah, di sini saya dan teman saya Tiara Ramadhani akan menjelaskan tentang materi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam bisnis. Nah, langsung saja kita mulai dari materi pertama, yaitu apa itu zakat. Nah, yang pertama itu pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan kadar haulnya dan dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, kemudian ibadah zakat merupakan salah satu 5 dari rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Kewajiban ini ditetapkan oleh Allah melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Serta sujudlah kamu bersama dengan orang-orang yang sujud. Nah, adapun zakat yang wajib dikeluarkan dari bidang usaha, yaitu zakat biji-bijian dan buah-buahan, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas, perak, dan uang, zakat profesi, zakat korporasi, zakat harta karun, dan pertambangan. Nah, waktu pembayaran zakat menurut Utsman bin Affan, waktu yang baik itu dalam membayar zakat adalah di bulan Muharram. Tetapi menurut para jumhur ulama yang lain, boleh membayar zakat kapan saja. Bisa jadi setiap bulan atau setiap tahun, selama tidak memberatkan orang tersebut. Kemudian di sini ada syarat wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu al-mil atam, yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah. Kemudian ada al-nama, harta yang diberikan berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga ada al-nisab, telah mencapai nisab. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir adalah al-haul, atau telah mencapai 1 tahun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani dengan NIM 0304192129 dari kelas Tadris Bahasa Inggris 3 semester 5 UINSU. Saya akan melanjutkan materi yang kedua adalah infak. Infak untuk melancarkan bisnis atau usaha. Kata infak sendiri berasal dari kata anfakoh yang artinya mengeluarkan. Mengeluarkan suatu harta kita untuk suatu kepentingan. Sedangkan secara terminologi artinya mengeluarkan sebagian dari harta kita atau penghasilan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan. Salah satu cara untuk melancarkan usaha ialah berinfak. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan bahwa infak dikeluarkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu artinya infak juga dikeluarkan oleh seorang mukmin, baik yang kaya maupun miskin, berpendapatan tinggi ataupun rendah, dan infak boleh diberikan kepada istri, orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Dalam Islam, pemilik harta sejumlah tertentu akan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi, orang-orang kaya belum terbebas dari kewajiban mereka. Sekalipun mereka telah membayar zakat, infak adalah pengeluaran yang dibelanjakan melebihi jumlah zakat. Infak sangat dianjurkan bagi masyarakat muslim yang kaya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam kekayaan seseorang ada hak atau Allah dan hambanya di samping zakat. Seorang wirausahawan pasti akan otomatis memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menghidupkan usahanya dengan cara mensejahterakan karyawan-karyawannya. Misalnya, ketika seorang wirausahawan memberikan apa yang melebihi haknya para karyawan dengan niatan untuk mensejahterakan mereka, maka ini bagian dari nafkah atau infak yang diberikan oleh seorang wirausahawan kepada mereka yang mensupport usahanya. Nah, materi sekarang adalah sodakoh dan samaah dalam bidang usaha atau dalam sebuah usaha. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa itu sodakoh. Sodakoh atau samaah atau biasa kita sebut sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat ataupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Nah, dalam bidang usaha, contoh sedekah itu sangat mudah kita temui, seperti dengan memberikan pelanggan senyuman atau dengan memberikan potongan harga. Itu merupakan salah satu sedekah dalam bidang usaha. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tiara Ramadhani lagi. Materi yang keempat adalah wakaf. Wakaf secara bahasa atau etimologi artinya menghentikan atau menahan. Wakaf sendiri menurut istilah syarah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan dapat digunakan untuk kebaikan semua. Semua artinya semua orang. Maksud dari istilah syara tersendiri adalah membekukan hak milik terhadap harta untuk suatu manfaat tertentu, biasanya untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan sendiri tidak boleh habis dan tidak boleh dijual. Penggunaannya pun harus sesuai dengan niat pemberi wakaf atau yang disebut wakif. Pahala wakaf jauh lebih besar dan lebih langgeng daripada infak dan sedekah, karena akan terus mengalir kepada wakif walaupun ia sudah meninggal dunia. Selama harta itu masih dimanfaatkan, maka pahalanya pun akan terus mengalir kepadanya. Wakaf bisa dilakukan secara tunai dan pengelolaan wakaf tunai biasa dilakukan dengan baik untuk pembentukan kemitraan usaha, pengembangan pendidikan, pendirian fasilitas rumah sakit dan layanan kesehatan, dan juga untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Seorang wirausahawan yang sukses dan mempunyai dana berlebih hendaklah meningkatkan kesadarannya untuk selalu berkontribusi pada masyarakat dengan cara memperbanyak fasilitas yang diwakafkan olehnya dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat. Dan materi yang terakhir adalah kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat lewat ziswa. Kunci kesuksesan di akhirat adalah keberhasilan seseorang dalam pengendalian dirinya di dunia. Ketika usaha tersebut besar, maka makin besar peluang seseorang tersebut sukses di akhirat. Bagaimana? Caranya adalah dengan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang kita lakukan di dunia atau ziswaf. Pemberdayaan melalui zakat, misalnya, bisa dilakukan oleh siapapun yang kekayaannya sudah mencapai nishab. Penerima zakat yang merupakan 8 golongan dari orang-orang yang tidak mampu atau mustahik akan bisa menggunakan uang pemberian zakat tersebut untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. Akan tetapi, penyaluran zakat untuk pemberdayaan masyarakat akan kurang maksimal ketika zakat diberikan secara langsung kepada penerimanya. Tidak jarang, penerima zakat akan langsung mempergunakan uang tersebut untuk pembelian kebutuhan-kebutuhan tersier mereka. Dan pada akhirnya, kebutuhan primer mereka tidak bisa terpenuhi. Selain itu, pemberian zakat secara langsung berakibat adanya efek lain. Misalnya, seorang wirausahawan, sang pemberi zakat, menjadi
tergelincir ke area riyah dan penerima zakat yang berdesak-desakan juga akan dirugikan. Pada zaman Nabi dan Khulafa Rasyidin, pemberian zakat kepada mustahiq tidak diberikan secara langsung, akan tetapi negara mengelola zakat tersebut. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat negara, misalnya Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Zakat juga dikelola oleh organisasi pengelola dana Ziswaf, misalnya Dompet Duafa, YDSF, Yatim Mandiri, dan lain sebagainya. Pentingnya wakaf dalam pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat menjadikan beberapa negara mempunyai kementerian yang khusus menangani tentang wakaf. Misalnya salah satunya di negara Arab, yaitu Saudi Arabia. Tanah-tanah wakaf yang ada di sekitar Makkah dan Madinah didirikan hotel-hotel berbintang yang hasilnya disalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Direktur Jenderal Wakaf di Turki mengelola wakaf dengan terus mengembangkannya secara produktif melalui upaya-upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Jikalau para wirausahawan berjalan berdampingan dengan para pemangku kebijakan negara ini dan kemudian mengembangkan sistem wakaf dalam memberdayaikan masyarakat, maka lambat laun kemiskinan dan keterpurukan sebagian masyarakat di negara ini akan bisa diatasi. Sehingga semoga beberapa tahun kemudian Indonesia dapat menjadi negara maju dengan rakyat yang sejahtera dan menjadi baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Demikianlah hasil penjelasan kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.